Situs Astana Gede Kawali telah mengalami beberapa kali ekskavasi penelitian untuk menggali data-data yang masih tersimpan di bawah tanah. Bagaimanakah hasil ekskavasi dan apa saja temuannya? Simak video ini sampai dengan selesai. Sebelum rangkaian ekskavasi di situs Astana Gede dilakukan guna menemukan bukti-bukti arkeologis mengenai keberadaan Kerajaan Galuh, di daerah Cijulang pernah ditemukan ekofak vertebrata dari fauna serta artefak yang dapat diklasifikasikan sebagai salah satu produk budaya yang paling tua. Temuan-temuan arkeologis tersebut menjadikan Ciamis termasuk wilayah penting bagi sejarah peradaban dan migrasi manusia kepada umumnya. Disebutkan juga dalam penulisan sejarah bahwa di bagian wilayah timur Kabupaten Ciamis, tepatnya di daerah Desa Rancah, Kecamatan Tambak Sari, pernah dilaporkan adanya temuan fosil gajah purba dan badak purba. Kemudian di pinggir Sungai Cisanca, wilayah Desa Kasok, Kecamatan Tambak Sari, tahun 1999 ditemukan penting berupa gigi seri manusia purba yang berasosiasi dengan sejumlah artefak purba kala dasar obsidian. Beberapa ekskavasi lainnya di pinggiran aliran Sungai Cisanca dan Sungai Cipasang menyikap sejumlah temuan in situ berupa alat-alat batu andesit yang mendukung kesimpulan bahwa wilayah yang sekarang disebut secara administratif Kabupaten Ciamis merupakan kawasan pemukiman berkelanjutan melintasi ribuan tahun hingga ke masa sekarang dengan segenap bukti yang dapat dimengerti melalui tahapan korporasi. Pada salah satu lintasan sejarah tersebut, situs Astana Gede Kawali merupakan sebuah kabuyutan di Kabupaten Ciamis yang erat kaitannya dengan Kerajaan Galuh yang pernah menjadi pusat hegemoni di Tatar Sunda pada masa lampau. Bersandar pada sejumlah penelitian terakhir, keberadaan kerajaan tersebut dapat direkonstruksi berdasarkan sumber naskah yang termasuk ke dalam historiografi tradisional. Rekonstruksi tersebut kemudian memerlukan bukti-bukti lain, di antaranya melakukan kolaborasi dengan data arkeologis yang sudah muncul dan atau dicari melalui teknis penemuan data dalam disiplin arkeologi, yaitu ekskavasi. Dengan demikian, ekskavasi adalah salah satu upaya menemukan data yang masih di dalam tanah terhadap pada posisi aslinya. Berangkat dari pemikiran tersebut, penelitian berupa ekskavasi di situs Astana Gede Kawali telah dilakukan beberapa kali, baik oleh Balai Arkeologis Jawa Barat, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, maupun Balai Arkeologi Jawa Barat. Dari keseluruhan hasil penelitian tersebut diperoleh gambaran bahwa situs Astana Gede Kawali merupakan sebuah kabuyutan. Jika mengacu pada Prasasti Kawali 1, Prasasti Kawali 2, Carita Parahyangan, fragmen Carita Parahyangan, dan Carita Ratu Pakuan, situs Astana Gede merupakan bagian dari Keraton Surawisesa yang berfungsi sebagai Sunia Laya. Balai Arkeologis Survei Ekskavasi yang dilakukan oleh Sudarti Prijono 94-95 menghasilkan beberapa temuan penting. Pertama, ada jejak benteng Tanah Kuta di sebelah barat situs yang mengelilingi kawasan situs. Selain itu, ditemukan pula sebuah batu yang diduga merupakan batu calon prasasti di Parit Cigaronggang. Untuk menjaga keamanan, batu itu dibawa dan ditempatkan ke dalam area prasasti. Kedua, ditemukan struktur tatanan batu pada bagian sudut barat laut teras tengah yang diduga merupakan balai batu berorientasi ke arah utara selatan. Balai batu terbentuk beberapa 4 persegi panjang
itu berukuran lebar 180 cm dan panjang 400 cm. Selain itu, ditemukan daratan batu datar. Salah satu dari ketiga batu tersebut diduga dolmen. Temuan struktur batu lainnya berbentuk batu temu gelang. Temuan serta dari ekskavasi itu adalah batu gandik, fragmen tembikar polos, dan fragmen keramik Cina berasal dari dinasti Ming. Pada umumnya, tanah pada lahan ekskavasi berupa lapukan tufa berwarna coklat kemerahan. Pada akhir penelitian, kotak ekskavasi ditutup kembali. Temuan-temuan itu mendukung fungsi situs Astana Gede sebagai tempat ritual. 2. Penelitian Pusat Arkeologi Nasional tahun 2003. Hasil penelitian Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yang diketuai oleh Richardiana Kartakusuma pada prinsipnya melanjutkan penelitian yang sudah dilakukan Balai Arkeologi Bandung. Temuan penting dari penelitian ini adalah sisa benteng tanah kuta yang ditemukan pada 94 dan 95 masih ada. Pada sekitar 5 meter di sebelah barat kuta ada parit yang memanjang dari barat ke timur. Airnya mengalir ke arah selatan menuju ke Sungai Cibulan. Kedua parit ini terhubung oleh selokan parit dari Cikawali. Parit-parit yang mengelilingi situs Kawali ini, terutama parit di sebelah barat dan berawal dari hulu Sungai Cibulan, diduga sudah lebih dahulu ada dibanding parit di sebelah timur. Dari hasil ekskavasi, selain melanjutkan ekskavasi sebelumnya, dilakukan pula ekskavasi di sekitar makam Pangeran Usman. Di tempat itu pada sisi utara ditemukan sebaran batu isian di sekitar menhir nisan makam Pangeran Usman. Dan pada sisi selatan menhir nisan makam Pangeran Usman ditemukan struktur batu tamu gelang. Pada dinding timur kotak gali terdapat lapisan tufa berwarna putih. Atas dasar temuan lapisan tufa yang merupakan proses sedimentasi lahan situs Nanang Sopano 2008 menduga bahwa situs Astana Gede saat itu sudah mengalami transformasi. Sedimentasi tufa itu mungkin hasil aktivitas erupsi Gunung Sawal ketika meletus. Tatanan batu di bawah lapisan tufa diduga merupakan struktur asli, mungkin sebuah punden yang dilengkapi jalan batu. Demikian juga dugaan atas prasasti Kawali yang terletak tidak pada tempat ketika situs itu berfungsi. Sebagai contoh, prasasti Kawali 6 ketika ditemukan oleh Sopar dan Arso di Praja Kuncen situs Astana Gede pada 3 Oktober 95 ditemukan sekitar 4,5 meter di sebelah utara prasasti Kawali 1 pada lahan yang tidak terlalu dalam. 3. Penelitian Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Program studi sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada tahun 2010 melakukan kuliah kerja lapangan berupa survei dan ekskavasi. Peserta dari program ini terdiri dari mahasiswa S1, S2, dan S3. Ekskavasi dilakukan pada area prasasti masih di sekitar bekas ekskavasi 94 dan 95 dan 2003. Oleh karena bersifat latihan, tidak banyak yang ditemukan dari penelitian tersebut. Meskipun demikian, pada salah satu kotak gali ditemukan beberapa fragmen keramik Cina berasal dari dinasti Yuan dan Ming. Pada tahun 2014, ekskavasi dilakukan atas bantuan dana dari Bupati Purwakarta, Kang Deddy Mulyadi. Pada tahun 2015 sampai 2018, penelitian dilanjutkan dengan dana Academic Leadership Grant (ALG) Universitas Padjadjaran. Ekskavasi dilakukan pada 2 sektor, yaitu sektor 1 dan sektor 2. Sektor 1 ekskavasi 2014 dilakukan di sebelah barat prasasti 3, terletak pada koordinat 07 derajat lintang 11 27,7 L lintang selatan, 108 derajat 21 42,4 bujur timur dengan ketinggian kurang lebih 396 meter di atas permukaan laut. Secara umum, ekskavasi ini mengacu pada laporan penelitian Balai Arkeologi Bandung dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Sektor 1 berjarak 21 meter dari titik triangulasi berada pada sisi kanan pintu masuk area prasasti.
Dalam kegiatan ekskavasi ini digali 7 kotak gali penelitian di sektor 1, kemudian dilanjutkan pada 2015 dengan menggali 9 kotak, kotak 8 kotak sampai kotak 16. Selanjutnya pada 2017 digali pada 5 kotak, kotak 17, kotak 21. Dari hasil penelitian 2014 sampai 2018 di sektor 1 diketahui bahwa berdasarkan analisis bentuk form pada temuan fitur dan artefak yang ditemukan pada kotak-kotak ekskavasi ditemukan rangkaian dari struktur punden berundak. Hamparan batu dengan relung di tengah sisi timur diduga merupakan altar, bukan jalan batu seperti dugaan penelitian sebelumnya. Berdasarkan pada asosiasi dengan temuan lain di kotak ekskavasi sektor 1, di sisi paling utara terdapat susunan batu terbuat dari bongkahan batu boulders yang membentuk deretan batu 3 menhir serta fragmen-fragmen gerabah dan keramik. Susunan batu ditemukan juga pada sisi barat terdiri dari 5 lapis setinggi rata-rata 30 cm memanjang ke utara selatan. Susunan batu ini mirip dinding atau pagar batu situs Cimaragas dan situs Karangkamulian. Namun jika dipandang dari segi konstruksi, pagar batu di Kawalida tampak lebih sederhana. Dari hasil ekskavasi tersebut, lahan ini diduga kuat merupakan area yang berfungsi untuk kegiatan ritual. Jika asosiasi mikro pada kotak-kotak ekskavasi itu diasosiasikan dengan tinggalan arkeologis pada lahan sektor 1 sebagai asosiasi semi makro, struktur batu dan susunan boulders dalam satu baris itu merupakan diagram sebuah altar persajian dalam agama Sunda pada waktu temuan-temuan itu berfungsi. Artefak dan fitur hasil ekskavasi tersebut jika dipandang dari analisis konteks konseptual berasosiasi dengan menhir di sisi barat, menhir di sisi utara, prasasti Kawali 3 di sisi timur, dan area sebelum menjadi makam Adipati Singacala di sisi selatan. Prasasti Kawali 3 mungkin saja sudah ada sejak masa bercocok tanam prasejarah, kemudian tetap berlangsung hingga masa awal penghinduan. Kitab Veda Hindu mulai diperkenalkan dan pemujaan kepada dewa dikaitkan dengan struktur alam seperti matahari, bulan, dan air. Ritual pada masa itu biasanya menggunakan altar pada ruang terbuka, tidak pada satu bangunan suci. Orientasi altar persajian di sektor 1 tersebut menghadap ke timur, sehingga pada dugaan bahwa ketika ritual itu berlangsung, pemujaan itu ditunjukkan kepada Dewa Surya sebagai Dewa Matahari. Sektor 2 berada pada koordinat 0711 27,9 lintang selatan 108 derajat 21,35,6 bujur timur dengan ketinggian 375 meter di atas permukaan laut. Penelitian di sektor 2 ini berlangsung pada tahun 2014 sampai 2018, dibuka berdasar pada singkapan struktur tersering yang terdapat pada pinggiran undak-undakan atau teras pada lahan tertinggi di area situs Astana Gede Kawali. Dari hasil penelitian diketahui bahwa punden berundak ini terdiri dari 9 undakan teras. Undakan pertama diduga mulai dari tangga masuk Saung Pendopo sekarang. Dari tangga itu diteruskan ke teras 2 hingga ke teras 9. Area teratas dari punden tersebut berupa dataran yang relatif rata. Hasil ekskavasi di teras 3 memperlihatkan tumpukan batu tufa dan ketebalan tersering dengan kemiringan 80 derajat. Kotak ekskavasi ini kemudian ditutup kembali dengan pertimbangan bahwa tanah di area tersebut rawan longsor. Temuan paling penting berada di teras 9. Pada area ini terdapat sebaran batuan dengan berbagai ukuran. Sebagian dari sebaran batu itu longsor ke bawah tebing punden. Dalam analisis ruang, jika pohon besar yang terletak di teras 8 dan 9 dapat dijadikan patokan, teras 9 berbentuk segitiga sama sisi. Pada ujung
Sebelah utara terdapat struktur batu sejajar yang menghadap ke arah utara. Di depan struktur batu itu terdapat batu tukuh berupa dua batu datar dan bongkahan batu yang ujungnya membulat. Pada sisi barat dari jajaran batu itu ke arah utara terdapat sebaran batu datar dan menhir serta bongkahan batu. Di bawah tebing sebaran bebatuan terdapat Cikawali. Ekskavasi yang dilakukan pada 2015 sampai 2017 membuka 25 kotak gali serta penelusuran tangga dari teras 9 ke arah Cikawali. Dari hasil ekskavasi tersebut diketahui bahwa berdasarkan kotak gali 6 dan kotak gali 16 yang memiliki temuan struktur batuan dan pos tol, punden berundak ini berorientasi tenggara barat laut mengarah ke Gunung Sawal. Secara keseluruhan di keempat sisi lahan telah terjadi longsor sehingga lahan yang ada sekarang lebih sempit dan batu-batu penyusunnya jatuh ke bawah tebing. Batuan penyusun punden terdiri dari batu andesit dan batu granit. Secara konstekstual, Cikawali merupakan satu rangkaian dengan punden berundak. Dari hasil ekskavasi ditemukan sisa-sisa tangga batu dari Cikawali menuju punden. Namun, belum diketahui dengan pasti apakah dari tangga itu seorang bisa langsung naik ke undakan teras 9 atau ada jalan lain yang mengantar seseorang menuju teras 9. Saat itu jalan lain ke lahan di bawah undakan ke-9 tertutup semak belukar. Atas asumsi tersebut ditelusurilah tangga di sebelah barat menuju Cikawali. Dari singkapan susunan batu diduga kuat bahwa susunan tangga yang ditemukan itu diperuntukkan dari teras 9 menuju Cikawali, demikian pula sebaliknya. Penelitian di situs Astana Gede Kawali dilanjutkan oleh tim Balai Arkeologi Jawa Barat pada tahun 2019. Selain ekskavasi untuk menunjukkan penelitian tahun-tahun berikutnya, dilakukan ground penerangan radar di beberapa titik situs Astana Gede, yaitu area Prasasti Kawali, lahan yang saat ini bernama Alun-Alun Surawisesa, dan lahan parkir di luar pagar situs Astana Gede. Dalam hal ini GPR dapat menunjukkan adanya suatu objek dengan melihat perbedaan sifat fisik tanah di sekitar. Meskipun demikian, untuk mendapat hasil yang memuaskan perlu dilakukan verifikasi berupa ekskavasi arkeologis untuk mengidentifikasi apakah objek yang terdeteksi oleh peralatan GPR tersebut merupakan benda arkeologi. Kegiatan ekskavasi dilakukan di Sektor 1, Sektor 2, dan Sektor 3. Sektor 1 bertempat di dekat makam Eyang Dharma Wulan, berada pada koordinat 07 derajat 11 25,4 lintang selatan, 108 derajat 21,46 bujur timur, dengan ketinggian 432 meter di atas permukaan laut. Pada sektor 1 dibuka 6 kotak gali secara keseluruhan. Di dalam lahan kotak gali tersebut tersingkap batuan-batuan yang tidak terstruktur, terutama pada kotak gali 1 dan 2, sehingga cukup sulit untuk ditafsirkan. Meskipun demikian, dengan memperhatikan kedalaman rata-rata yang terukur sama dengan struktur makam Eyang Dharma Wulan, diduga bahwa serakan batu itu merupakan batuan pada lapisan yang sama. Demikian juga singkapan batu pada kotak gali 3, 4, 5, dan 6 yang berada dalam kedalaman yang sama membentuk struktur keempat persegi, seperti halnya struktur yang dijadikan sebagai makom Patilsan di Tatar Sunda. Sektor 2 berada pada satu garis lurus ke arah datum poin primer. Lahan tersebut menurut sumber tradisional merupakan sebuah makom, terdiri dari beberapa batu bulat, boulders, dan 2 batu tegak. Pada sektor 1 dibuka 4 kotak gali. Hasil ekskavasi menunjukkan struktur batuan sebuah makom. Struktur 3 berada di sekitar Prasasti Kawali 4 dan Prasasti Kawali 5. Dalam ekskavasi ini dibuka 23 kotak gali. Dari hasil ekskavasi dapat
Struktur batu memanjang yang mengarah ke timur laut. Struktur batu ini sangat mungkin berlanjut ke luar pagar keliling situs Astana Gede pada lahan aspal yang saat ini sebagian dari lahan tersebut menjadi area parkir. Namun, serta dari ekskavasi ini berupa fragmen gerabah dan fragmen keramik Cina. Dari hasil GPR, diperoleh informasi di antaranya: 1. Ditemukan anomali geofisika yang dapat diinterpretasikan sebagai sebuah benda yang terpendam di lokasi penelitian. 2. Kekerasan atau kepadatan anomali dapat dilihat dari garis pola hiperbola yang terdeteksi. Anomali yang lebih besar ditunjukkan oleh pola hiperbola lebar, dan sebaliknya pola hiperbola kecil akan menunjukkan anomali yang kecil. Titik lokasi anomali ditampilkan berupa titik warna merah dalam radar gram yang diinterpretasi sebagai suatu benda keras. Sebagaimana uraian berikut, semua titik anomali pada radar diplot pada peta sehingga akan dihasilkan peta anomali GPR seperti pada gambar 89. Sistem koordinat yang digunakan pada peta hasil GPR atau UTM 49S. Ditemukan banyak sekali anomali di area situs Astana Gede. Kedalaman anomali tersebut didominasi oleh anomali yang terkubur di dekat permukaan di antara 0,51 sampai 1 meter di bawah permukaan tanah. Pada peta gambar 8 dibuat dalam sistem koordinat UTM, ditemukan beberapa anomali GPR di desa alun-alun Astana Gede. Kedalaman anomali tersebut kebanyakan berada di dekat permukaan di antara 0,5 sampai 1 meter di bawah permukaan tanah.